warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan praktik coaching supervisi akademik untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Irma Rubianti dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada kali ini saya akan berperan sebagai observer, dan di sebelah kanan saya Nurul Fadila dari SD 003 Kuaro. Kali ini saya berperan sebagai coaching. Di sebelah kiri saya Dan saya Wak Somo dari SMP Negeri 6 Lukis, saya berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Warsono, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah hari ini kita akan Pak Warsono akan melakukan praktek coaching dengan rekannya. Sebelum Pak Warsono melakukan praktek coaching, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Nah, pada praktek coaching nanti ada beberapa hal yang akan saya amati terkait dengan coaching yang Pak Warsono lakukan. Pertama, terkait dengan alur tirta, apakah nanti Pak Warsono sudah menerapkan alur tirtanya itu sudah bertahap, dan apakah semua alur itu sudah diterapkan. Kemudian bagaimana nanti Pak Warsono mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian respon-respon yang diberikan, apakah sudah menerapkan pendekatan bahasa seperti itu. Dan jangan lupa dalam prinsip coaching itu yang harus diterapkan diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus yang akan saya amati dalam praktek coaching nanti. Nah, dari sekian kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Warsono kembangkan dalam coaching yang akan dilakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam proyek praktis ini saya ingin mencoba belajar mengembangkan bagaimana caranya saya menghadirkan presence, ya Bu, atau pelajaran penuh, kemudian mencatat kata kunci dari kunci dengan mendengarkan aktif, ya, karena saya perlu belajar juga bagaimana menemukan kata kunci supaya nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Nah, kemudian saya juga ingin mengembangkan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu menggali potensi dari coaching itu. Jadi mungkin saya ingin fokus ke ini saja, mengembangkan pertanyaan berbobot karena diskusi itu sangat lemah. Jadi dari semua kompetensi sebenarnya Pak Warsono ingin kembangkan, tapi Pak Warsono akan memfokuskannya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, ya Pak. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Warsono ingin Pak Warsono capai pada coaching nanti? Iya, karena ingin fokusnya saya juga ingin mengembangkan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi saya harapannya sih nanti coaching itu bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Jadi pertanyaan bagaimana menggali ide-ide atau potensi yang coaching miliki. Berarti nanti dalam proses coaching yang Pak Warsono ingin membantu coaching dalam menemukan solusi, ya, dari permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Itu sangat baik Pak Warsono. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar, kemudian Pak Warsono benar-benar dapat
mengembangkan potensi-potensi, terutama yang tadi ingin difokuskan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin Pak Warsono bisa melanjutkan ke kegiatan coaching dengan rekannya. Nanti akan kita refleksi lagi setelah kegiatan coachingnya. Oke, terima kasih Pak Warsono. Mungkin kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kebanyakan penduduk hari ini? Alhamdulillah baik, tapi saya agak sakit kepala ini. Kenapa kok sakit kepala? Nah, ini ada masalah Pak sebenarnya. Jadi saya mengajak Bapak untuk meminta waktu kemarin itu ya mau menceritakan permasalahan saya ini. Terima kasih ini atas kepercayaan yang sudah diberikan. Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya, sekitar 10-15 menit nanti. Kira-kira apa sih Bu yang ingin diceritakan sekarang? Gini nah Pak, saya itu kan udah melatih nih anak-anak ini sudah hebat, sudah bagus. Tapi pas lomba itu Pak, tiba-tiba udah mau diantar anaknya, sudah siap mobilnya. Malah dianya yang nggak ada Pak, dicari sampai ke rumah. Saya itu datangin rumahnya Pak, nggak ada, orang tuanya yang nggak ada juga. Saya nanya tetangganya, Bu kemana ini si Revan ini? Dia bilang, maaf Bu, dia bilang ikut ke tambang. Nah, saya padahal saya itu sudah ngomong dari seminggu yang lalu, dari sejak latihan lombanya itu hari ini, tapi dianya nggak ada Pak. Jadi itu permasalahan saya Pak. Jadi Ibu ini menghadapi siswa yang itu ya Bu ya, tidak menepati janjinya seperti itu. Iya Pak, itulah Pak. Nah, jadi dari proses percakapan kita ini Bu, kira-kira nanti Ibu tuh ingin mendapatkan manfaat seperti apa sih dari proses kita nanti ngobrol-ngobrol ini? Iya Pak, itu sudah jadi tujuan saya sebenarnya Pak. Saya pengen anak-anak ini bisa menepati janjinya dan juga bisa menghormati orang tuanya dengan apa itu kita orang tuanya. Jadi saya mau dua-duanya itu jalan gitu. Oh, jadi Ibu intinya itu anak-anak memiliki sikap tanggung jawab, Iya. tapi juga selain itu mereka juga berbakti kepada orang tuanya gitu. Iya, betul Pak. Jadi bisa diceritakan nggak sih situasi sekarang itu di sekolah itu seperti apa, dan muridnya itu kok kenapa bisa muridnya itu seperti apa itu kok bisa melakukan hal seperti itu? Ada sesuatu yang menjadi alasan nggak mereka melakukan seperti itu? Ini nggak satu atau dua orang atau semua satu orang? Satu itu aja sih Pak. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang gitu dia itu melakukan hal seperti itu? Sebenarnya Pak ya, setelah saya amati nih Pak, saya cari tahu ternyata dia kan kurang mampu nih Pak ini, dan orang tuanya itu juga kurang berpendidikan Pak. Karena orang tuanya ini nggak memprioritaskan pendidikan kayak kita kan di kampung Pak, kita di pesisir nih Pak. Jadi saya rasa itulah penyebabnya. Satu utama itu sih dukungan orang tua itu sangat penting memang Pak. Gimana pun kita sekolah, kalau orang tua ini kurang perhatian ya pasti anak ini sepintar apapun. Nah, menurut Ibu ini nanti kira-kira level berapa nih diinginkan Ibu motivasi atau perhatian dari orang tua kepada anaknya ini? Saya maunya sih ya setara dengan anaknya Pak lah, 8 ya. Ya. Jadi untuk mencapai level itu saya rasa ada banyak hal yang harus saya lakukan ini Pak. Rencana saya itu saya bakal mengundang orang tuanya ini secara pribadi. Pertama saya berpikir itu opsinya ke sekolah. Saya berpikir lagi, komite jadi nggak datang. Jadi kalau begitu saya akan mendatanginya saat saya tanya kabar dulu sama teman-temannya, namanya di kampung. Hari ini ada di Epang, hari ini ada di kampung. Saya akan datangi orang tuanya secara langsung untuk membicarakan tentang prestasi ini. Dan
ibu saya jika kurang perhatian dalam pendidikan. Nanti saya akan berbicara langsung face to face dengan orang tuanya dan mengajak kepala sekolah juga dan bagian komite Pak. Jadi langkah atau rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini salah satunya itu Bu. Iya, salah satunya. Salah satunya mendatangi orang tuanya langsung. Iya. Sendiri atau langsung dengan kepala sekolah? Iya, tadi Pak saya agar saya lebih berkomitmen Pak. Kalau saya sendiri kayak kurang, takutnya sayanya lupa atau apa gitu. Jadi saya berkomitmen dan saya minta capsek, komite dan juga wali kelasnya lah. Tidaknya 3 orang itu yang memantau perkembangan saya nanti. Jadi iya. Perlu adanya kolaborasi seperti itu. Iya betul itu Pak. Jadi perlu adanya dukungan dari kepala sekolah, komite, kemudian juga dari wali kelasnya. Iya. Ini kebetulan anaknya kelas berapa Bu? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Sayang sekali. Ya sudah. Tinggal sedikit lagi Bu. Iya benar itu Pak. Nah jadi dari langkah-langkah tersebut ini Bu, kira-kira dalam waktu dekat ini itu apa yang akan dilakukan? Untuk dekat-dekat ini target aksi yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan meminta nomor HP-nya dulu, nomor HP orang tuanya Pak dari anak ini. Pertama saya komunikasi lewat media sosial dulu atau enggak telepon langsung misalnya ya. Seperti itu dulu pertama aksi saya. Kemudian Bu, setelah Ibu tadi menghubungi secara lewat HP, kira-kira langkah selanjutnya apa yang Ibu? Selanjutnya saya akan bertemu langsung dengan orang tuanya dan menjelaskan apa-apa saja benefit untuk keuntungan yang didapat dari anak yang berprestasi, dan saya akan memberikan contoh-contoh nyata yang ada di desa tersebut, anak yang berprestasi, bahwa dan saya akan menyampaikan tentang kemajuan. Jadi hasil latihan anak-anak nanti saya videokan, itu production itu Pak bagus sekali. Jadi saya videokan, nanti saya lihatkan ke orang tuanya, sungguh ibu ini sangat hebat gitu. Jadi branding Bu dengan cerita ini. Jadi setelah Ibu istilahnya membuat janji dulu datang di rumahnya, mempersiapkan semuanya itu, membangun motivasi motivasi orang tua bahwa anak ini sebenarnya anak yang hebat, berpotensi, dengan hasil anak-anaknya. Ini hasil dari dia lomba-lomba terdahulu. Hasil latihan-latihannya. Bagaimana kerja keras anaknya. Itu sangat bagus itu Bu. Nah, tadi kamu sudah menceritakan ini setelah langkah ini berarti perlu adanya kontrol atau semacam dukungan ya Bu dari pihak lain ya. Seperti kepala sekolah, kemudian komite dan wali kelas. Bagus Bu. Jadi setelah Ibu datang ke rumah orang tua tadi, kemudian menjelaskan apa yang perlu disampaikan. Nah, kira-kira langkah selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalau saya sudah ketemu orang tuanya, nanti kalau misalnya setiap lomba, selain saya ngasih tahu anak ini, saya bakal ngasih tahu ke orang tuanya juga Pak. Kan sudah dapat saya nomornya nanti. Kemarin kan saya cuma anaknya aja yang saya perhatikan. Saya rasa itu juga sih yang jadi saya mikir, ternyata saya harusnya memperbaiki ini juga. Bagus, berarti Ibu sudah menemukan masalah intinya ya. Ternyata bukan anaknya ini yang perlu kita istilahnya kita bangun motivasinya, ada orang tuanya begitu ya. Kira-kira nanti Bu, setelah langkah-langkah ini Ibu laksanakan, Ibu punya kriteria tersendiri enggak? Nanti anaknya seperti apa begitu? Kriteria bahwa langkah-langkah yang Ibu lakukan itu berhasil, itu kira-kira nanti seperti apa? Orang tuanya seperti apa?
satu, Ya. ya harapan saya satu. Kalau lomba nggak ketambak, itu sudah Oh, berarti tercapai sudah ya Pak ya. Kalau lomba pasti ikut. Yang kedua, saya akan perhatikan anak itu kalau misalnya ke sekolah sudah rapi. Sama kalau misalnya saya hubungi orang tuanya itu ada respon. Oke. Jadi ada 3 kriteria tadi. Iya, 3 kriteria respon orang tua. Anak ini ikut lomba dan berpakaian rapi. Dari berpakaian rapi itu berarti Ya, sudah diperhatikan ini. oleh orang tua. Iya. Kami ini kelas 5 ya masih Iya. SD ya. Kalau kelas 5 itu kan harusnya setidaknya begini ya. Menurut saya anak-anak itu kalau dia berpakaian rapi itu sudah di kelas 5 itu rapi, berarti kebiasaan dari kecilnya udah biasa rapi. Kalau tidak rapi kelas 5 itu berarti Pak tidak diperhatikan memang dari awal ya. Iya benar-benar. Jadi Bagus kalau begitu. Nah, jadi dalam waktu dekat ini kira-kira Ibu mau melaksanakan yang tadi, langkah-langkah tadi kapan Bu? Kira-kira mau insya Allah mulai besok sudah Pak. besok Iya, ya? lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih nih Bu dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, sudah berkomitmen untuk melaksanakannya. Iya. Semoga dapat terlaksana dengan baik Bu ya. Iya. Terima kasih juga Pak, saya sudah dapat banyak hal tadi Pak dari Bapak, dan yang sebenarnya tidak pernah kita tunjukkan Pak itu maksudnya sudah dari dulu ya, tapi karena saya dengan Bapak ini kok bisa muncul ya ide itu. Iya. Ya, Pak. Sama-sama Bu. Jadi percakapan Ibu ke kita ini sekarang perasaan Ibu bagaimana? Atau ada sesuatu enggak yang bisa Bu ceritakan dari obrolan kita yang sekarang? Oke, dari obrolan ini saya pikir saya sudah tidak salah tadi menghubungi Bapak ya, karena Bapak sudah sangat bisa membantu melalui percakapan saja permasalahan besar ini. Sebenarnya ini kan permasalahan besar, tapi ternyata melalui percakapan kita ini saja sudah diselesai dan dapat solusi. Jadi itu Pak, saya sangat mendapatkan manfaat dari sesi ini Pak. Sama Bu, saya juga sama-sama belajar, bisa sama-sama saling berbagi dalam mencari solusi ya Bu. Iya ya. Sebenarnya bukan saya yang mencari solusi, Iya. tapi Ibu sendiri ya. Iya, saya mendapatkannya dari hasil percakapan kita ini dan saya sendiri. Nah, terima kasih banyak ini Bu atas kesempatan yang sudah diberikan, waktu yang sudah disediakan ini ngobrol-ngobrol kita. Iya. Semoga nanti di lain kesempatan Ibu bisa bercerita lagi gimana hasilnya Bu ya. Oh iya baik Pak. Ya nanti saya akan beri perkembangannya ke Bapak sebagai ya bisa lah Bapak memantau juga ya Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Kita akhiri saja Bu ya. Oh iya Pak. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Warsono. Selamat siang Bu. Iya, tadi apakah sudah selesai melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar, walaupun agak gugup juga sebenarnya. Dari hasil coaching yang sudah Pak Warsono lakukan, bagaimana? Ya itu tadi pada saat coaching saya rasa agak gugup juga Bu ya, karena ini pertama kalinya saya melaksanakan coaching secara langsung gitu. Kemarin kan hanya belajar saja lewat teori, online, lewat Gmail, dan ini secara langsung ya saya mencoba untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah yang sudah sama-sama kita pelajari. Ya, alhamdulillah. Tadi saya juga mengamati coaching yang Pak Warsono lakukan. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan apa saja rubrik-rubrik penilaian yang akan saya amati. Nah, dari hasil coaching yang Pak Warsono lakukan, ini dari hasil catatan saya, dalam coaching tadi kan Pak Warsono menggunakan alur tirta. Nah, di pelaksanaan coaching tadi ternyata alhamdulillah Pak Warsono sudah menerapkan semua tahapan-tahapan dari alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Jadi Pak Warsono menanyakan ke coachingnya tujuan dari pelaksanaan coaching itu apa sih yang ingin dicapai oleh coachingnya, kemudian diidentifikasi. Jadi Pak Warsono menanyakan situasi yang terjadi, kemudian menanyakan
level motivasi yang sekarang sedang yang ada di situasi sekarang yang dihadapi oleh coachingnya. Kemudian di tahapan rencana aksi tadi Pak Warsono sudah menanyakan tentang ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh coaching, kemudian strategi apa yang ingin dicapai. Nah, dan tahapan terakhir tanggung jawab Pak Warsono itu sudah menanyakan tentang siapa yang akan dilebatkan, kemudian komitmen yang akan dilakukan oleh coach Pak Warsono itu apa. Jadi semua tahapan dari alur cerita itu sudah sangat terlihat. Nah, kemudian Pak Warsono juga sudah menerapkan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tadi dengan menggunakan alur delta dan kehadiran pendengar. Tadi mendengarkan aktif ditandai dengan Pak Warsono dapat menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian Pak Warsono juga menunjukkan kehadiran penuh dalam coaching tadi, yaitu dengan memberikan respon. Pak Warsono tadi membantu, kemudian iya, nah itu merupakan respon yang positif yang menguatkan coachingnya. Kemudian Pak Warsono juga dapat merangkum dari sekian panjang penyampaian, Pak Warsono dapat merangkum dengan menyampaikan kata kunci dari apa yang dimaksud oleh coachingnya. Jadi alhamdulillah semua sudah semua sudah Pak Warsono terapkan, terutama tadi yang mengajukan mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah kemampuan atau kompetensi yang ingin Pak Warsono dalami kan. Itu sudah sangat terlihat, semua pertanyaan yang Pak Warsono ajukan itu sudah dapat mengembangkan kekuatan yang ada pada diri coachnya. Oke. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Pak Warsono lakukan, kira-kira menurut Pak Warsono ada tidak yang perlu Pak Warsono perbaiki untuk praktek coaching selanjutnya? Iya, karena ini baru awal-awal ya Bu. Terus terang saya masih belum terlalu fokus ketika mendengarkan coach berbicara, walaupun saya berusaha untuk kembali lagi. Kadang pikiran saya masih kemana-mana itu, memikirkan pertanyaan berikutnya seperti apa gitu. Jadi itu yang kadang fokus saya agak hilang di situ Bu. Ya, jadi mungkin nanti seiring dengan waktu, semoga seiring dengan waktu dan pengalaman, semoga kemampuan itu bisa saya lebih tingkatkan lagi. Kemudian bicaranya juga semakin mengalir gitu, tidak terlalu kaku. Nah, seperti itu mungkin yang ingin saya kenal. Jadi untuk praktek coaching selanjutnya Pak Warsono ingin memperdalam tentang kompetensi mendengarkan. Iya. Oke, mungkin untuk rangkaian kegiatan coaching, praktek coaching harus kita cukupkan Pak. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar semuanya. Semoga kita dapat mengambil hal-hal positif dari apa yang sudah kita lakukan dan memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki. Baik, terima kasih Pak Warsono. Ada yang ingin disampaikan atau dicukupkan? Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya sudah bersedia menjadi observer atau supervisor dari kegiatan coaching hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Kita akhiri ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.